Oke, kamu di mana? Saya datengin dia. Saya datengin, apa yang kamu tahu? Luar biasa ceritanya. Bang, Ngeri deh. oke. Ngeri-ngeri sedap. Cerita langsung, ketemu langsung. Dan tahu. Bahkan dia itu udah jadi yang lain supaya nggak sinkron dengan proses pemeriksaan, tunggu saja siapa yang diperiksa. Jadi dia telepon saya pikir ada apa? Saya bilang, kenapa? Enggak, saya ini. Sudah, jangan ditelepon, kamu di mana? Saya datengin. Saya datengin. Begitu saya satu up. Wow. Dan lain-lain yang diceritakan. Nah, dan lain-lain ini saya tidak boleh sampaikan ke media Bang, karena terkait dengan yang pasti dia bukan lagi saksi kunci. Kuncinya banyak sekali. Artinya dia udah spesialis, Bang, ya? Jadi ini spesialis karena tahu asal muasal mulanya bagaimana. Jadi banyak keajaiban yang terjadi di saat Nikita mencari keadilan. Jadi salah satunya tiba-tiba ada saksi yang datang, ada saksi yang bawa data. Nah, ini saksi yang tahu persis, bahkan dia bisa cerita. Berarti dia mengetahui semuanya loh, Bang, ya? Bukan lagi mengetahui, Bang, dia sempat datang ke kamar kok. Oh, gitu. Udah sampai di situ saja, yang lain nggak usah. Bang, sipil mengenai Bang. Tadi kan Onti kan mengatakan Loli itu ada di rumah aman. Banyak bertanya, apa sih rumah aman itu apa sih, Bang? Rumah aman itu rumahnya Niki, tapi tidak bersama-sama Niki. Oh, itu maksudnya. Maksudnya dia di satu tempat, jadi supaya tenang. Kalau sama Niki nanti lagi bentrok lagi, bahaya. Bantah-bantahan lagi. Sementara supaya tenang, ya. taruh di satu tempat. Bukan keluarga Niki. Kalau hasil visumnya kamu sudah tahu belum, Niki? Sudah. Seperti apa reaksi kamu saat ini? Ya menguntungkan kamu nggak sih? Kok menguntungkan sih? Sebenarnya ini maksudnya Niki, bukan? Ya sudah, intinya di penjara aja. Nah tuh, makanya jangan ditanya, masuk penjara lagi nanti dia. Iya. Artinya memang semua sudah kebenaran ada di kamu ya? Sudah. Ya kalau enggak, ya ngapain kita lapor ke polisi? Capek-capekin aja, kasihan mereka juga banyak kerjaan kan, polisi-polisi di sini. Karena udah cukup bukti, semuanya juga udah komplit ya, makanya dilaporkan. Kondisi Loli sendiri gimana tadi sempat? Baik. Laura baik sekali keadaannya, karena mungkin sudah vibe-nya sudah berbeda ya, sudah tidak di lingkaran setan ya kan. Jadi sekarang dia sudah bisa mengontrol emosi, sudah bisa diajak bicara dengan baik, sudah sangat amat tenang. Mudah-mudahan nanti dari mulutnya Laura sendiri yang akan bercerita. Mungkin nggak di sini, nanti saat mau masuk ke pengadilan. Aja kamu sudah lapang dada ya dengan ya apapun yang terjadi ya sudah. Ini pelajaran untuk Laura juga. Ini pelajaran untuk anak-anak Indonesia di luar sana juga, bahwa kalau ingin bebas ya nanti ada waktunya. Kembali lagi di IO Channel. Baiklah, kali ini saya akan membahas tentang kasus Nikita Mirzani dengan Fadel Badijeh. Teman Loli ajukan jadi saksi kasus ingin bantu Nikita Mirzani bongkar keburukan Fadel Badijeh. Untuk selengkapnya simak video berikut ini. Buka semua. Ini untuk melindungi kau itu korban di persoalan ini. Siapapun yang membuat kau menderita, dia berurusan dengan saya dan Niki. Gitu. Nangis sama saya rangkul, ada di atas, sampai penyidik semua heran. Kok bisa anak itu nangis sama saya? Kan sudah tidak ada nih si kakaknya, si Edwin nggak ada, tinggal saya kan, orang yang dikenal. Dia udah nangis, saya peluk, saya rangkul dia, saya anuk kepalanya, udah nak ya, kamu tenangin diri, kamu tenangin. Mamamu itu nggak akan jahat sama kamu. Nggak ada seorang ibu jahati anaknya, itu nggak ada. Nggak ada, mamamu tidak mungkin jahat. Tidak ada seorang ibu menjahati anaknya, termasuk Nikita Mirzani. Memang nggak ada kerjaan apa dia bikin seperti ini. Dia itu melindungi kau karena apa? Dia tahu apa yang terjadi, tahu apa yang dilakukan oleh seseorang terhadap kau. Niki tahu semua. Dan itu disampaikan kepada saya sehingga saya proses hukum. Kau berurusan dengan kami sekarang, kau berurusan dengan hukum. Ikutin saja prosesnya. Saat pemeriksaan, Loli pun menyampaikan dengan santai. Mulai santai. Tapi ya memang agak sedikit ada
Ya udah, jadi akhirnya nanti Niki saya dikasih keluar agak menjauh, takut dia lagi, supaya dia tidak lagi bicara keras. Nangis kok, saya peluk malah, karena memang dulu seperti anak saya yang dari kecil. Saat itu dokter Oki juga coba menenangkan loh. Ya, waktu dokter Oki menenangkan itu saat di apartemen, sampai di mobil, sampai di atas saya sama Edwin. Tapi setelah itu Edwin pulang, saya ambil alih, saya yang menenangkan sehingga dia bisa bicara dengan polisi. Nah, kau tahu, kau jangan salah paham. Ini untuk kepentinganmu, ini untuk kebaikanmu, dan ini untuk keadilan yang dilakukan mamamu buat kau. Mamamu itu ingin melindungi kamu dengan cara apa? Dengan cara mencari keadilan kepada negara, melakukan laporan polisi. Kau ikutin, jangan ada yang kamu bohongin. Buka semuanya. Yang benar kamu bilang benar, yang salah kamu bilang salah. Om tidak akan mungkin mengajari kau persoalan ini. Sampaikan saja apapun. Nangis dia kan? Udah, mulai sekarang jangan lagi kau panggil namanya. Iya, itu mama saya. Itu Bersumpah nggak? mama saya yang tidak akan menyuruh anak kecil untuk bersumpah. Itu adalah mama saya. Ya nak, kau duduk yang tenang. Udah, kau lebih santai aja, biar kau ngobrol-ngobrol. Kan diperiksanya itu seperti ngobrol-ngobrol. Kan nggak dia ngobrol seperti orang anu lah ya, sama penyidik. Jadi penyidik itu tidak seperti orang melakukan proses penyidikan, luar biasa yang di atas. Jadi nggak ada itu yang diketik-ketik, itu nggak ngobrol-ngobrol, itu nggak tahu siapa yang nulis. Jadi biar dia tenang, seperti itu kejadiannya. Jadi setelah itu katanya dia biar tidak terjadi lagi nanti salah paham, Niki bilang ya ini anak saya akan taruh di mana itu hak saya. Ya udah Nik, itu urusanmu ya Nik. Ya udah, percayakan kepada siapa yang bisa membuat anak ini tenang. Ya udah, itu sekarang sampai itu anak dalam keadaan tenang. Bang, tapi udah sempat komunikasi Bang? Sempat komunikasi antara Niki dengan Loli? Sepertinya sudah. Karena gini ya, jadi ada hal-hal saya tidak mengintanya sama klien yang terlalu privat begitu, terlalu pribadi, nggak mungkin. Ya mungkin aja Niki dengan dia itu kan nggak jauh nih pada seseorang yang bagian dari keluarga dia. Yang dipercaya Bang. Yang disusun nama Kaniki ini merasa puas belum sama Kaniki sendiri? Ya nggak ada, ini bukan persoalan puas tidak puas, ini persoalan mencari keadilan buat anaknya. Satu, Niki bilang begini, saya harus mencarikan keadilan buat anak saya, dan juga untuk keadilan anak-anak Indonesia. Jangan takut, jangan lagi ada anak perempuan diperlakukan seperti itu. Bang, sempat nyebut CSI itu nggak? Nggak ada lagi. Berantemnya kan yang kamu dengar kan pada saat pengambilan itu. Setelah itu nggak ada, dia cuma teriak, saya ini mau dibawa di mana? Saya itu pertanyaan, karena dia bingung nih, kok begitu banyak orang, saya ini mau dibawa kemana? Saya bilang terakhir di atas, kau itu nak mau dilindungi mamamu. Ya, mamamu melindungi kamu dengan cara dia membuat laporan polisi. Kenapa? Gak mungkin mamamu sendiri bisa melakukan perlindungan kalau bukan negara. Dalam hal ini aparat penegak hukum. Baru dia paham. Tolong nak ya. Gak usah kamu, udah cukup sayang, cukup. Mimi nggak akan lepas kontrol kalau untuk ngomongin kamu, tidak akan. Sakit hati Mimi, sakit, tapi nggak apa-apa. Nggak apa. Kalau kamu puas kayak begitu, kamu sanjung-sanjung orang yang di rumah pun kamu jarang ngobrol, nggak ada masalah. Tapi sudah cukup. Sudah, kamu sekolah aja yang rajin, ya. Kamu buktikan sama Mimi, sama kakak Mimi, sama keluarga, sama nenek, sama tante yang pernah ngerawat kamu, tahu banget kelakuan kamu kayak gimana. Buktikan sayang, buktikan. Mimi dibully sama semua jutaan manusia yang ada di Indonesia. Mimi tidak peduli, ya, tidak peduli. Tidak peduli. Sudah. Tapi sudah cukup sayangnya, udah cukup. Ketika udah cukup sayang ya, udah kamu doain aja Mimi kamu cepet mati ya, supaya kamu dapet itu. Yang kamu udah tahu kamu bakal dapet apa aja. Nah, doainlah Mimi ini cepet mati. Bila perlu besok Mimi mati, tapi kasihan adik-adik kamu masih kecil. Masih kecil dia.
Kuasa hukum Nikita Mirzani mendatangkan 3 saksi baru terkait kasus persetubuhan di bawah umur dan aborsi yang dilayangkan kepada Fadel Badijeh. 3 saksi tersebut sedang diperiksa oleh Polres Metro Jakarta Selatan. Kuasa hukum Nikita, Fahmi Bahmid, mengatakan saksi tersebut mengajukan diri untuk memberikan keterangan tanpa paksaan. Namun ia enggan membeberkan siapa sosok saksi yang diperiksa terkait hubungan Loli dan Fadel Badijeh. Fahmi hanya menegaskan saksi yang diperiksa hari ini lebih mengetahui seluk-beluk hubungan Loli dan dancer tersebut. Pasalnya, saksi tersebut mengetahui cerita Loli langsung dari curhatan putri kandung Nikita Mirzani itu. Diketahui Nikita Mirzani mempolisikan Fadel atas tudingan persetubuhan dengan anak di bawah umur dan aborsi. Laporan tersebut dilayangkan Nikita Mirzani karena Fadel memacari Laura Meizani alias Loli, anak perempuannya yang kini berusia 17 tahun.